Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi galaksi. Pengertian. Galaksi diambil dari nama galaksi kita, yaitu Bima Sakti, menggunakan perkataan Yunani gala, umumnya atau galaktos, berarti susu. Galaksi yaitu bintang yang berada dalam kelompok-kelompok. Galaksi merupakan kumpulan bintang-bintang yang terdapat dalam alam semesta. Galaksi itu jumlahnya adalah ribuan. Satu galaksi terdiri dari kumpulan 1011 atau 100 miliar bintang-bintang. Galaksi di mana tata surya berada itu Milky Way atau Bima Sakti. Sejarah ditemukan 1610 Galileo Galilei mengkaji jalur terang di langit yang dikenali sebagai Milky Way. 1755 Immanuel Kant, galaksi terdiri daripada sejumlah besar bintang yang berputar dikekalkan oleh daya tarikan gravitasi seumpama dengan sistem surya, tetapi pada skala yang lebih besar. Abad ke-18, Charles Messier mengumpulkan katalog mengandungi 109 nebula paling jelas, kemudian diikuti dengan katalog 5000 nebula dihimpun oleh William Herschel. Nah, Messier itu nanti akan menjadi nama-nama galaksi. 1845 Lord Rosse membina teleskop baru dan mampu membedakan antara nebula elliptical dan spiral nebula. 1936 Hubble menghasilkan sistem pengkelasan untuk galaksi yang masih digunakan sehingga hari ini, yaitu aturan Hubble. Pada tahun 2004 galaksi Abell 1835 ER1916 menjadi galaksi terjauh yang pernah dilihat manusia. Struktur galaksi. Ruang antara galaksi hampir kosong, kecuali bagi awan gas intergalaktik. Hanya sebagian kecil galaksi wujud secara bersendirian, dan ia dikenali sebagai galaksi lapangan, White Galaxy. Struktur yang mengandungi hingga 50 galaksi dipanggil sebagai kelompok galaksi. Struktur mengandungi beribu-ribu galaksi terkandung dalam kawasan beberapa megasphere. Melintang dikenali sebagai gugus galaksi atau gugusan super Jenis galaksi yaitu elliptical, spiral, dan tidak sekata atau irregular. Galaksi Bima Sakti di mana kita tinggal. Bima Sakti, nama galaksi di mana matahari dan tata surya kita terletak. Dilihat dari bumi, sisi Bima Sakti membentuk suatu pita cahaya samar membentang di langit pada malam hari. Ia terdiri atas bintang-bintang yang sedemikian jauhnya dalam galaksi kita sehingga tidak nampak satu persatu. Bima Sakti merupakan galaksi spiral beranggotakan sekitar 100 miliar bintang. Garis tengahnya sekitar 100.000 tahun cahaya, di mana matahari terletak lebih dari 60% ke arah tepinya. Nah, kalau kita gambarkan struktur galaksinya adalah sebagai berikut. Ini adalah luas daerah galaksi dengan pusatnya di sini. Nah, 100 tahun cahaya. Kemudian lebarnya adalah 10 tahun cahaya. Sedangkan matahari letaknya dari pusat 60%, kemudian jauhnya dari pusat galaksi adalah 30 tahun cahaya. Sedangkan tetangga kita galaksinya Andromeda, yaitu jaraknya setengah juta tahun cahaya. Nah, ini adalah Andromeda, galaksi paling dekat dengan Bima Sakti.
Andromeda adalah suatu rasi bintang yang melambangkan putri Andromeda di langit utara dekat Pegasus. Rasi ini cukup panjang dan redup membentuk huruf A. Ini adalah nomenklaturnya. Nah, kemudian galaksi mata hitam terletak kira-kira 24 juta tahun cahaya dari bumi. Mempunyai lingkaran gelap yang menakjubkan seperti menyerap debu di depan nukleus terang galaksi tersebut. Anggota galaksi yaitu yang pertama nebula, yang kedua tata surya. Nebula sebuah massa debu dan gas dalam galaksi. Beberapa nebula terang benderang bersinar karena bintang-bintang yang dikandungnya, seperti misalnya nebula Orion, yang lainnya suram seperti kantong aran. Nebula kepiting sebuah bercak gas berkilau dalam rasi Taurus. Ia adalah sisa bintang yang terlihat meledak sebagai supernova oleh ahli astronomi timur di tahun 1054. Di pusat nebula kepiting adalah sebuah pulsar berkelap-kelip, teras kecil bintang yang meledak. Nebula kepiting terletak sejauh 6.300 tahun cahaya. Nebula Orion, awan gas dan debu yang jauhnya 1.500 tahun cahaya. Di dalamnya bintang-bintang baru membentuk diri. Sebagian nebula tampak dengan mata telanjang sebagai bercak kabur berkilau menandai pedang Orion. Bintang yang baru terbentuk dalam jantung nebula membuatnya berkilau. Tetapi para ahli astronomi radio telah mendeteksi pula sebuah awan suram yang lebih besar di belakang bagian tampak, di mana bintang masih dilahirkan. Nebula planet, suatu kulit gas yang dalam sebuah teleskop kecil terlihat seperti cakram mirip planet. Sebenarnya ia sama sekali tidak ada kaitannya dengan planet, melainkan diperkirakan lapisan luar berkas bintang raksasa merah. Lapisan tersebut mengambang ke antariksa meninggalkan teras bintang berupa bintang kerdil putih. Tata surya. Tata surya berarti adanya suatu organisasi yang teratur pada matahari itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambar-gambar galaksi. Bisa kita nikmati. Kita persilakan untuk melihat bersama. M itu measure.